Hai Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Pada kesempatan kali ini, Aku Paham akan memberikan tips dan trik motivasi kerja buat kamu yang lagi patah semangat. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, yuk subscribe channel Aku Paham agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Pasti ada kalanya kita yang bekerja merasa sedang jenuh dan tidak semangat. Ada banyak penyebab, mulai dari lingkungan kerja yang toksik, target yang gak masuk akal, sering lembur, dan masih banyak yang lainnya kan? Ayo ngaku. Nah, di sisi lain, kamu harus tetap bekerja karena kebutuhan yang harus dipenuhi buat kamu dan keluarga. Jadi, kamu harus tetap semangat dong. Tapi gimana caranya? Nah, Aku Paham akan berbagi strategi ampuh agar kamu yang sedang tidak semangat bekerja bisa langsung termotivasi. Tips ampuh versi Aku Paham ini sudah dibuktikan oleh para ahli sains loh, Pahamers. Jadi, yuk simak 11 tips motivasi kerja versi Aku Paham. Salah satu cara untuk mendapatkan motivasi adalah menemukan alasan kenapa kamu memprioritaskan bekerja. Hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah menentukan target jangka panjang kamu. Contohnya, coba bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Apakah kamu ingin menjadi seorang manajer, kepala divisi, atau bahkan CEO perusahaan? Ingatlah bahwa kerjamu saat inilah yang dapat membantumu menggapainya. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin tingginya jabatan kamu, pastinya alokasi kerjaan kamu akan semakin menantang. Tapi, jangan pernah anggap pekerjaanmu itu sulit untuk diselesaikan. Hal itu hanya akan membuatmu enggan untuk mengerjakannya. Jadikanlah ini motivasi kamu untuk belajar sesuatu yang baru dan bagian dari pengembangan diri. Sedikit tips nih Pahamers, mulailah harimu dengan mengerjakan pekerjaan yang kamu paling tidak suka. Menunda-nunda mengerjakannya hanya membuatmu semakin tidak termotivasi untuk bekerja. Jangan paksakan dirimu untuk bekerja setiap saat. Jadikanlah bekerja sebagai rutinitas pada jam dan hari tertentu. Caranya adalah dengan membuat jadwal terperinci yang berisikan jam kerja, pekerjaan yang harus diselesaikan, dan jangan lupa juga jam istirahat kamu. Dengan adanya smartphone, akses email dan Skype sudah tak terhindarkan lagi. Akan sangat sulit memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Namun, usahakan untuk selalu mengikuti jadwal yang sudah kamu buat, seperti tidak menjawab email ketika jam kerjamu sudah berakhir ataupun pada saat hari libur. Sehingga, ketika tiba waktunya untuk bekerja, dirimu akan tergerak untuk menyelesaikan pekerjaanmu pada hari itu. Ciptakan lingkungan kerja dengan gangguan yang seminimal mungkin. Banyak orang yang mencoba bekerja dengan HP aktif mereka di atas meja, sehingga setiap ada notifikasi yang masuk, perhatian mereka langsung teralihkan. Buatlah daftar gangguan yang sering muncul dan coba hindari saat kamu mulai bekerja. Kamu juga bisa memberitahu teman dan keluarga bahwa kamu sedang tidak dapat diganggu. Selain itu, kamu juga bisa memanfaatkan aplikasi fokus yang dapat memblokir akses ke situs web dan media sosial tertentu. Oh iya Pahamers, hindari juga melihat jam setiap 5 menit sekali ya. Itu hanya akan membuat bekerja terasa lebih lama.
Dari pengalaman pribadi ya, Pahamers, salah satu cara paling efektif untuk mendapatkan motivasi kerja adalah dengan langsung mencicil mengerjakan tugas tanpa menunda-nundanya. Karena itu hanya akan membuatmu semakin malas untuk memulainya di kemudian hari, dan hasilnya tidak akan maksimal. Sering kita terlampau kritis terhadap diri sendiri. Coba deh Pahamers perhatikan, pasti kamu sering menyalahkan dirimu atas kesalahan-kesalahan kecil yang kamu buat saat bekerja. Tapi, pernahkah kamu mengapresiasi dirimu atas hal-hal kecil yang berhasil kamu kerjakan juga? Nah, cobalah untuk bersikap adil pada diri sendiri. Keberhasilanmu juga patut dirayakan loh. Hal ini akan membuatmu melihat sisi yang positif dari dirimu dan akan memotivasi kamu untuk bekerja lebih baik ke depannya. Jangan lupa bahwa keberhasilan-keberhasilan kecil inilah yang akan membawamu menggapai sesuatu yang lebih besar nantinya. Kondisi badan yang tidak fit akan membuat proses kerja kamu menjadi tidak efektif. Saran-saran berikut bisa kamu terapkan untuk menjaga kondisi kamu tetap fit, yaitu tidur cukup 8 jam, asupan makanan yang bergizi, minum yang cukup, dan yang terakhir, olahraga teratur. Olahraga memperlancar aliran darah ke otak, sehingga oksigen dan nutrisi dapat tercukupi. Kita sangat disarankan untuk dapat belajar mengelola stres. Saat mulai merasa tertekan, cobalah untuk beristirahat sejenak. Kamu juga bisa menghubungi orang yang bisa membantu kamu melalui masa-masa sulit. Ingat, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena hal ini hanya akan menambah beban pikiran kamu ya, Pahamers. Cari quote atau kutipan kata-kata motivasi dari para tokoh populer yang menginspirasi dan sesuai dengan kondisi kamu saat ini. Kemudian, kamu bisa menjadikan quote favorit kamu sebagai wallpaper di HP kamu untuk pengingat ya, Pahamers. Jika kamu mengalami masalah dengan pekerjaan tertentu, visualisasikan diri kamu dapat menyelesaikannya dengan sukses. Penelitian psikologi menemukan bahwa kekuatan visualisasi atau yang disebut teater pikiran merupakan teknik ampuh untuk menyelesaikan tugas-tugas sulit. Dalam olimpiade olahraga, teknik ini sering digunakan untuk melatih mental para atlet saat bertanding. Demikian juga halnya dalam bekerja. Hal ini membuat kita merasa lebih mudah untuk menghadapinya di dalam kenyataan. Jadi, luangkan beberapa menit setiap hari untuk memvisualisasikan diri kamu berhasil menyelesaikan berbagai tugas di dalam pekerjaan kamu, terutama jika kamu menganggapnya menakutkan. Nah, tibalah kita di tips terakhir, yaitu menjalin hubungan baik dengan rekan kerja di kantor. Cari teman yang cocok dengan kamu, bukan hanya cocok dalam hal pekerjaan di kantor, tetapi juga soal obrolan lain di luar kantor. Hal ini bisa membuatmu refreshing sejenak, misalnya saat berbincang di jam-jam istirahat tentunya. Nah, itulah tips dan trik dari Aku Paham untuk kamu yang butuh dan sedang tidak semangat bekerja. Semoga bisa lebih memotivasimu untuk bekerja lebih giat lagi ya, Pahamers. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Oh, aku paham sekarang. Jangan lupa subscribe, like, komen,
Dan nyalakan notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Aku Paham.